Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan. Saya di sini mau reaction video dari Jeremy Pauline atau vlog dari Jeremy Pauline ini. Vlognya namanya Mantapu Jiwa. Yang pertama, kenapa saya mau buat video reaction yaitu untuk laporan pembelajaran saya, karena saya di sini harus wajib melaporkan, aduh kata-katanya nggak efisien banget, harus melaporkan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini saya mau buat video supaya lebih praktis gitu. Kenapa meski buat video ya biar lebih praktis aja gitu kan. Di dalam video Mantapu Jiwa ini, Jeremy Pauline ini, kenapa sih kita tuh harus social distancing? Kenapa kita harus menggunakan masker, sering cuci tangan gitu? Itu ada kaitannya dengan nanti di akhir videonya Jeremy Pauline ini tentang peluang dan peluang kejadian. Itu masuknya materinya probabilitas di SMA kelas 12 kalau nggak salah. Untuk yang di awal-awal itu bakalan dibahas tentang grafik eksponensial, yaitu biasanya itu tentang bakteri, tapi di sini kan bisa disangkut pautkan dengan pasien-pasien positif corona dan kasus yang meninggal, baik yang terrecovery atau sembuh gitu ya. Boleh kita nonton ya, kita play aja. Tokyo Olympic 2020, tapi karena di cancel dari tahun depan, akhirnya aku tetap bawa obor, tapi eventnya tahun depan. Doain ya supaya lancar. Oke, balik ke topik. Terus kita mungkin tanya, ini semua tuh gak lebay ya? Kenapa sih harus segininya? Emang gak bisa tuh orang-orang yang sakit aja dirawat di rumah sakit, yang sisanya ya keluar-keluar aja terserah gitu? Kenapa kita semua harus di rumah masing-masing? Nah, jawabannya ada di grafik ini. Jadi gini guys, kurva ini menunjukkan pola terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X itu menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama itu menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi penyebaran wabahnya itu cepat banget, sehingga banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Terus ada kurva kedua. Kurva kedua ini menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit itu lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Mungkin kalian bertanya, loh enak dong Jar, kan yang pertama itu lebih cepat kena, lebih cepat selesai. Tunggu dulu, ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva ini, yaitu sebenarnya jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Lah, terus bedanya apa dong? Nah, di sini ada satu garis yang kita harus perhatikan baik-baik. Garis apa itu? Jadi satu garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang banyak. Oke, stop dulu ya. Nah, itu tadi kurva yang naik itu ada yang kurva yang lancip di paling atas dan ada yang melandai. Itu boleh dipelajari karena itu bagaimana sih penyakit itu mulai menyebar gitu, corona itu COVID-19 itu mulai menyebar, dan kenapa sih di statistik di Worldometer itu di yang tiap masing-masing negara tuh beda, itu karena ada faktor-faktor eksternalnya, yaitu faktor-faktor eksternalnya ya seperti yang tadi disebutin sama Jeremy Pauline. Kita lihat dulu ya. Kalau kejadiannya di kurva pertama, banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat kalau misalnya ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu kan. Artinya ada banyak orang yang positif yang nggak bisa diurus di rumah sakit atau yang nggak bisa dapat perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis itu yang garis itu kan. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kita kewalahan untuk mengurusi mereka semua. Yang kedua, pasti ada banyak pasien yang nggak dapat penanganan sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, di kurva kedua, meskipun